nggak terlalu susah ya. Kenapa kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit gitu ya. Jadi gini, nanti pokoknya KPPI mengadakan acara gitu ya, acara nanti mudah-mudahan ada program yang lain. Nah di pengurus provinsi kan berarti kan punya konstituen di kabupaten masing-masing. Nah itu yang diundang ya sebenarnya kadang-kadang juga tidak berpolitik juga enggak, yang belum justru oh ternyata berpolitik asik gitu. Sahabat Damar Banten, kembali lagi di podcast Suara Perempuan Banten, bincang ringan padat bermakna. Perkenalkan, saya Ayu Lestari. Nah, pada kali ini saya sudah bersama narasumber yang tentunya narasumber kali ini sudah tidak asing lagi nih dengan sahabat Damar Banten. Nah, beliau ini adalah tokoh perempuan Banten yang mana sudah banyak sekali pengalamannya, terutama di dunia politik. Langsung saja, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Neng Ayu? Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah nih nambah subur aja. Iya, boleh Ibu perkenalan terlebih dahulu kepada sahabat Damar Banten. Iya. Alhamdulillah, Assalamualaikum sahabat Damar semuanya. Saya kebetulan bisa hadir di sini menemani Teh Ayu ya, ya Allah, dan kru di Damar. Alhamdulillah satu silaturahmi. Iya, kemudian yang kedua mudah-mudahan kita bincang-bincang hari ini ada manfaatnya. Insyaallah, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu sudah bersedia untuk menemani sahabat Damar Banten pada kali ini. Nah, gimana Ibu kesibukannya Ibu? Apa aja nih? Lagi sibuk apa? Kalau saya dikatakan sibuk enggak, dikatakan nganggur ya ada kerjaan. Jadi mungkin jadi pengacara ya, pengangguran banyak acara gitu ya Kang Awi ya. Jadi Neng Ayu kebetulan intinya bahwa kita perempuan, terutama kita kan sekarang sasarannya lagi perempuan lah. Dimanapun, kapanpun, mudah-mudahan bisa manfaat. Itu aja prinsip. Banyak saya sekarang sedang off ya dari Dewan, tapi tidak harus jadi penonton banget, tapi kita harus punya kiprah dimanapun gitu ya, karena di KPPI terutama itu kan kalau menjiwai sair dari Mars KPPI itu harus berkiprah di segala bidang. Itu salah satu sair dari Mars KPPI. Jadi kita termotivasi di sana, jadi tidak terpaku. Nah, sementara di politik ya masih namanya kita orang partai ya masih di partai induknya gitu ya, di DPW. Kebetulan kalau di KPPI juga masih kebetulan ya kegiatan sosial ya, kemudian sekarang alhamdulillah di BKOW ya. Jadi ya intinya bahwa wadah dari wanita-wanita dimanapun mudah-mudahan itu ada manfaatnya, dan di situ alhamdulillah gitu manfaat, ya. Kalau di kampung kan namanya saya di kampung kan namanya dulu istri kepala desa ya, selain dewan dulu ya, jadi masih berinteraksi dengan warga ya. Kebetulan ini lagi musim MBG ya, jadi kita juga ada ikut terlibat di sana, karena ini merupakan program yang mudah-mudahan kalau kita tangkap dan kita manfaatkan itu akan bermanfaat buat semua begitu. Intinya dimanapun kita tetap memberikan kebermanfaatan. Iya, yang penting manfaat gitu. Iya. Baik Ibu, diskusi kali ini kita akan membahas tentang perempuan nih, perempuan terutama para kaum milenial dan juga Gen Z. Iya. Yang mana mereka itu kan pasti akan terlibat gitu dalam isu-isu publik dan juga politik. Nah, Ibu nih Bu, berdasarkan pengalaman Ibu nih ya, pastikan Ibu nih udah banyak banget ya pengalamannya. Ibaratnya udah merasakan manis pahitnya, gitu asam ya? garamnya. Tinggal dirujak ya? Iya benar Ibu. Pandangan Ibu nih Bu mengenai ruang demokrasi bagi perempuan saat ini tuh seperti apa sih Bu? Iya. Jadi kita tidak boleh menutup mata gitu ya. Nah, kebetulan kalau seusia Ibu itu kan usia yang
mengalami dua dunia ya. Maksudnya dulu zaman kolonial gitu kan, sekarang milenial. Nah, kalau yang sekarang, yang milenial kan belum menikmati zaman waktu dulu. Nah, ini mungkin satu keberuntungan buat seusia saya yang sudah di atas 50. Nah, kalau Neng Ayu kan belum mengalami zaman kolonial gitu ya. Karena lahirnya paling berapa? 2000. Waduh. 2004. Waduh, masih ini ya. Gen Z, Bu. Masih banget. Nah, sekarang keberadaan seusia ibu barangkali ya yang sedang mengalami dua dunia itu, nah tantangannya akan lebih berat. Akan lebih beratnya itu zaman dulu kan belum ada. Itu ya, zaman ibu di seusia Neng Ayu itu kan belum ada HP, belum ada. Jadi waktu itu dunianya seperti itu. Nah, kebetulan begitu sekarang masuk ke dunia milenial kan berarti harus menyesuaikan. Nah, barangkali akan berbeda manakala kaum milenial itu sendiri yang langsung mengalami zaman Z itu ya. Jadi zaman Gen Z itu langsung mengalami. Jadi tidak perlu adaptasi, mungkin itu satu. Nah, harapan tentunya karena ibu barangkali sudah lebih dulu lahir ya, 67. udah berapa itu? Pokoknya ya 59, nanti mau 59. Tapi jangan menghitung angka usia, yang penting semangatnya gitu. Nah, kemudian sekarang kalau melihat dari kondisi ya sekarang, keadaan zaman sekarang, mudah-mudahan disepakati dulu bahwa perempuan itu sebetulnya setengah dari peradaban. Jadi sebetulnya ini perempuan itu punya peran yang sangat besar ya dalam dunia apapun gitu lah. Nah, sekarang karena masuk ke dunia kita, ini ada tantangan dan sekaligus peluang. Begitu. Jadi harus bisa memilah barangkali seperti itu. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan zaman kalau kita tidak mengikuti, nanti kita ketinggalan dong. Ketinggalan kereta ya, ketinggalan apa. Nah, mengikuti pun kita nih, saya seusia saya, dengan terseok-seok kan, tidak seperti cucu barangkali ya. Cucu saya barangkali baru umur 8 tahun sama 6 tahun atau yang seusia itu sudah menguasai kan, apa itu cepet banget. Nah, tapi usia kita masih lelet, mana itu harus dimaklumi. Nah, dari kondisi seperti itu, seperti apa, bagaimana format yang paling ideal? Jadi akhirnya nanti peran orang tua menghadapi anak di usia yang milenial, itu satu. Kemudian sekarang tantangan kita sebagai wadah di organisasi itu juga seperti apa nanti membaca yang terjadi di dunia yang sekarang yang serba canggih ya, karena serba IT, serba apa. Nah, ini juga harus kita benar-benar harus harus disikapi benar-benar. Itu pasti ada imbasnya. Imbas itu ada negatif, ada positifnya. Seperti itu, Neng. Iya, berarti perempuan itu perannya tuh, akses untuk perempuan tuh sebenarnya udah ada, belum sih, Bu? Harus udah ada dong. Iya. Kalau kita berbicara politik umpamanya, dari tahun berapa ya? Kalau saya sih mungkin karena partai saya itu partai tua ya, yang lahir di 73 udah lahir. Nah, itu kemudian sekarang banyak bermunculan partai-partai yang baru. Kemudian ini khusus untuk partai tua ya. Ya bagaimana juga mempengaruhi gitu kan, mempengaruhi suara kaum milenial. Itu juga harus pakai trik, cara, itu salah satu gitu. Nah, kemudian perempuan itu sendiri dimanapun perempuan itu ditempatkan. Oke lah, salah satu sebagai politisi. Nanti ada politisi itu bisa di kepala daerah, ya, kepala daerah, legislatif gitu. Kemudian termasuk juga kepala desa ya, itu karena dipilih oleh rakyat kan, jadi harus memang berjuang untuk mempengaruhi suara rakyat. Nah, ini peran perempuan ya harus betul-betul meramaikan, tidak hanya jadi penonton tapi jadi pelaku
gitu. Nah kalau di Banten, kita bicara di Banten, sebetulnya kalau di Banten itu sudah bisa dikatakan ramah perempuan. Ya karena maksudnya meskipun daerah Banten itu terkenal dengan daerah yang religi ya, agamais gitu, tapi memberikan kesempatan buat perempuan dari legislatif, terus dari pilkada, dan kita tahu bahwa di Banten itu kan perempuan sudah berkiprahnya Masya Allah ya. Sekarang berapa yang menduduki kepala daerah di kabupaten kota. Nah dulu perempuan pertama kayak waktu gubernur juga dari Banten. Itu sebetulnya kalau Banten sudah seharusnya menjadi apa namanya ya, itu tadi catatan ramah perempuan gitu. Jadi ruang untuk perempuan itu sebenarnya udah ada ya Bu ya? Iya. Sudah terbuka luas, tinggal bagaimana sih kemauan dari perempuannya ini ya Bu ya? Betul. Nah Sebenarnya. kalau bicara tentang peluang, tentang ruang yang sudah tersedia, itu sebenarnya perempuan, kembali ke perempuan, mau menangkap nggak kesempatan yang sudah diberikan gitu. Nah, salah satu undang-undang pemilu ya yang sudah mengisyaratkan atau mewajibkan malah 30% keterwakilan perempuan, itu sudah digulirkan dari tahun berapa tuh undang-undang itu. Kemudian dari parpolnya itu juga 30% harus pengurusannya itu 30% dari perempuan. Terus nanti kalau kita mengajukan calon caleg ke KPU itu juga harus 30%. Kalau kurang dari 30% kan dikembalikan. Nah itu sebetulnya ruang itu sudah tersedia, Masya Allah sudah tersedia seluas-luasnya. Nah tinggal kembali ke perempuan gitu. Nah perempuan itu masih agak sulit tuh Neng Ayu. Makanya kenapa kita bicara Banten saja, itu belum pernah mencapai 30% keterwakilan yang duduk di parlemen. Kalau nyalon kan karena diwajibkan, jadi khawatir dikembalikan lagi oleh KPU, berarti kan partai harus menyetorkan nama-nama caleg ya 30% perempuan, karena itu sudah aturan, kalau tidak dikembalikan, jadi nggak mau repot. Nah, karena itu seolah-olah dipaksakan harus 30%, sehingga yang nyalon ya asal melengkapi gitu, asal melengkapi 30%, nggak tahu nanti istri supirnya gitu kan, nggak tahu ponakan siapa, yang penting judulnya perempuan dan memenuhi syarat. Nah ini menjadi catatan buat perempuan, kenapa belum mencapai 30%. Nah, pernah di Tangsel tahun periode yang lalu itu sudah mencapai 30% Tangsel. Nah, berarti kan kita ngukur nih, Tangsel dengan Pandeglang barangkali masih ada sedikit jomplang di tingkat itu barangkali ya. Mungkin ya terlihat dari sudah mewakilkan perempuan 30% di Tangsel. Tapi sekarang turun lagi. Gitu, iya. Jadi ya seperti itu. Itu sebenarnya naik turun tuh ada kendala atau? Ya gitu ya. Ada kendala. Kalau saya yang ditanya iya. Iya. Nah kendalanya kalau kita jujur ya, ini juga ada peran laki-laki juga gitu. Oke, salah satunya gini, perempuan itu biasanya kalau mau nyalon nih Neng Ayu ya, pasti alasannya nggak punya duit. Nah gitu nih, ini catatan buat para perempuan di semua itu. Nah kemudian berarti kan otomatis nanti minta duitnya ke suami kalau yang sudah bersuami gitu kan. Kemudian makanya di KPPI itu ada program yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan. Jadi kalau nanti mau nyalon, mudah-mudahan itu udah punya bekal. Nah makanya di KPP itu ada program sampai jahit, ada jahit gitu, ada sulam, ada bikin kue gitu ya. Terus ada apa lagi tuh, sampai ke jurnalis gitu. Kemudian public speaking ya, biar ada modal untuk menghadapi masyarakat. Nah sebenarnya udah ke sana. Nah kemudian yang kadang-kadang menjadi kendala itu pendidikan. Pendidikan di desa atau di kampung itu kebanyakan untuk ijazah SMA saja masih tidak begitu belum mayoritas gitu. Nah padahal syarat menjadi
calon legislatif ya syaratnya SMA yang Minimal. asli ya, jangan palsu Minimal SMA. gitu. Minimal. Nah, Iya. terus setelah itu berarti dukungan ya, tentunya dukungan dari partai politik. Nah, makanya mudah-mudahan para perempuan dimanapun ini ya, mudah-mudahan sahabat damar ya, ayo kita bangkit untuk meningkatkan pola berpikir, sehingga nanti mudahan kalau perpolitikan kita juga diwarnai oleh para perempuan, insya Allah kesananya banyak juga perempuan-perempuan yang mau gitu, karena kan perempuan itu masih dianggapnya patriarki ya, masih harus agak keterbelakang karena memang politik masih dikuasai oleh laki-laki gitu ya. Kemudian ya tadi itu kekuatan uang ya. Mudah-mudahan nanti ke depan sudah tidak terlalu bahwa keuangan yang berkuasa gitu ya. Meskipun memang semuanya serba pakai uang, tapi mudah-mudahan bisa di-manage seminimal mungkin. Nah, inilah masih sebagai catatan tuh Teh Ayu, apa mau dikembalikan seperti dulu lagi ya, mungkin apa dengan suara nomor urut gitu ya. Kalau di suara nomor urut itu kan nanti barangkali kebijakan itu ada di partai masing-masing. Nah, kalau kita mengacu dengan yang kemarin, semulai dari 2009 itu kan sudah dengan sistem suara terbanyak. Nah, jadi tidak menjamin orang yang sudah lama berpolitik tiba-tiba ada newcomer yang uangnya banyak atau pengaruhnya lebih besar ya, yaitu kemungkinan untuk jadi lebih banyak dibanding senioritas tapi tidak berduit gitu. Iya. Kalau hambatannya itu tadi kan hambatan dari segi apa ya dibilangnya, disebutnya teknis ya mungkin ya Bu ya. Kalau dalam budayanya sendiri perempuan ini gimana hambatannya tuh biasanya apa aja? Penilaian. Iya, jadi perempuan sendiri tidak merasa percaya diri pada saat mau masuk ke ranah politik. Jadi kan itu kembali kepada perempuan. Kalau perempuan itu mentalnya sudah kuat gitu, terus tidak mempermasalahkan omongan orang gitu ya, omongan yang kadang anu gitu kan, perempuan aja gitu-gitu. Udah, perempuan itu kan cukup di kasur, sumur, dapur gitu kan. Kalau termakan dengan itu ya yang rugi juga perempuan gitu. Jadi ini budaya yang memang ya yang penting kan kita tidak keluar dari kodrat seorang perempuan gitu. Nah, kendala itu biasanya yang sudah bersuami tuh Neng Ayu kan belum nih. Nanti punya suami syarat nanti kalau saya nyalek boleh gitu. Dari suami Harusnya. Nah, ada beberapa yang ditemui di lapangan itu sebenarnya si perempuan itu sebetulnya minat ya, punya ketertarikan ke politik, tapi begitu izin ke suami, kalau suaminya bilang nggak mengizinkan atau apa, ya udah redup, semangatnya itu redup. Nah, itu makanya kenapa kendala itu juga masih menyangkut keberadaan laki-laki juga, apalagi sebagai suami, kadang-kadang juga mertua atau lingkungan kita sendiri ya, kadang masih begitu. Kalau saya kebetulan beruntung, nama saya kan Muflihah, katanya kalau Muflihah itu orang yang beruntung ya, minimalnya sudah pernah nyalon dan didukung oleh suami. Itu kan begitu pengennya ya, kita mah gitu. Iya. Oke. Ibu kan tadi ngomongin pendidikan bagi perempuannya gitu. Kalau dari Ibu kan tadi dari KPPI juga. Iya. Dari KPPI sendiri Bu, ada nggak sih program yang dicanangkan gitu supaya ya itu memperdayakan perempuan, supaya perempuan ini berani untuk terlibat di politik? Iya. Sudah ada? Iya, upaya sudah. Jadi kita kan kerjasama karena kita masih ngerengkol gitu ya di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Juga sebenarnya ada di Kesbangpol itu, karena itu kan politik ya ada, tapi kalau perempuannya itu di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, sebetulnya di situ sudah sejalan sih. Sejalan artinya KPPI itu sudah berusaha
berusaha untuk meningkatkan persentase ya, persentase sekarang 2025 ya, berarti nanti ada pemilu di 2029, berarti ada waktu sekitar 4 tahun untuk berbenah diri. Yang kemarin belum berani nyalon, ayo kita nanti 2029 memberanikan nyalon. Kebanyakan sudah putus asa sebelum nyalon. Apa tuh Neng? Gak punya duit, pasti ke sana. Nah kita akhirnya bertanya kepada mereka semua yang jadi, apakah betul hanya modal duit sehingga jadi, atau memang ada faktor lain yang mendukung. Nah kalau kita inginnya duit punya gitu ya, terus ya terkenal gitu ya, jadi elektabilitas, kemudian popularitas, yang ketiga isi tas. Itu semua harusnya digabung. Ya itu barangkali itu yang agak mendekati sempurna. Itu kalau ya, tapi kan bismillah ya, kalau kita belum mencoba atau belum beranikan diri, kapan lagi? Dulu juga Ibu waktu nyalon berapa tuh dulu pertama jadi dewan itu 99. Neng Ayu belum lahir ya? Belum lahir karena 2004 lahir 2004. Ya. 99 udah jadi Dewan Kabupaten. Tapi memang masa atau dunia politik dulu ya Neng, beda banget dengan sekarang. Dulu waktu 99 ke masalah money politik tuh belum menjalar. Makanya nih saya kadang-kadang mikir ya, siapa sih yang ngajarin gitu ya? Tapi dengar-dengar Jin ya. Yang ngajarin Jin di TV itu kan. Kan ada Wani Piro gitu. Jadi itu kayaknya terbawa sampai ke kampung-kampung. Begitu. Iya. Jadi kan salah satu alasannya itu tadi karena nggak punya duit. Jadi dari KPP sendiri cara memberdayakannya itu bisa dari program apa aja biasanya Ibu? Iya. Memancing sebetulnya, memotivasi, memancing kan gitu. Kalau sebetulnya KPP itu bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu bagaimana sih cara memancing perempuan agar bisa berdaya begitu ya. Kalau memancing itu kalau kita kasih ikannya aja barangkali kan tidak bisa mandiri. Nah, kita kasih kail itu untuk memancing agar perempuan berdaya. Kita sampai kerjasama itu dan hasilnya kita ada semacam bantuan mesin jahit ya, ada juga, cuman memang kelompoknya masih terbatas sekali ya, namanya itu mancing ya, memotivasi. Kemudian ada juga kayak chopper gitu ya, untuk membuat nugget ya, itu udah kita lakukan sampai ke sana. Kemudian juga dengan open untuk membuat ya macam-macam kan, kalau open itu bergunanya untuk bikin kue nastar terus dan sebagainya. Nah, ingin kita sama Bu Encop sebagai ketua itu kebetulannya KPPI di Kabupaten di Banten ingin seperti itu. Jadi dilihatnya tuh jangan ini ngasih open doang nih gitu ya. Udah, padahal open itu bisa bicara. Saya ini tolong dimanfaatkan gitu. Buat bikin apa, mana lebaran terus kan kita sekarang tuh tadi mulai ke milenial itu ya, IT, TikTok, Facebook segala macam. Nah, itu dimanfaatkan untuk kalangan yang sekarang sedang di dunianya. Banyak bikin nastar, itu udah punya open yang bantuan dari KPPI namanya. Kan tinggal di pesan nastar, trek gitu. Itu pengennya seperti itu sebetulnya. Kemudian dilatih public speaking itu juga mempengaruhi, tidak hanya kita untuk ngomong di depan umum ya, tapi barangkali kan penguasaan kita di marketnya gitu kan. Nah, kita gimana tuh biar laku dagangan kita itu melalui online gitu. Nah, itu karena kita dunianya sudah dunia itu. Kalau mandek aja dagang yang pasif gitu ya, ya barangkali langganannya nggak terlalu. Nah, ini makanya kenapa Neng hari ini kita ngobrol ringan tapi mudah-mudahan ada manfaat.
itu masalah itu tadi. Jadi kita sekarang karena dikuasai oleh komunikasi yang udah canggih, ya kita harus mengikuti. Nah, perempuan juga harus mengikuti ke sana. Jadi makanya sekarang coba lihat Neng, di pasar-pasar di mana itu dagangan kan pada sepi, pada tutup, pada itu. Kenapa? Karena memang mereka sudah beralih ke komunikasi yang lebih praktis, menghemat gitu kan. Jadi coba sekarang mesen ember satu aja pakai online, mesen sampai mungkin tusuk gigi aja pakai online. Nah itu kita harus bisa membaca pasar. Nah itu kan perempuan nih harusnya begitu. Iya, biasanya Ibu peserta yang mengikuti program-program yang tadi Ibu bilang kerjasama antara KPPI dengan DP3KKB itu peserta yang mengikuti itu dari mana, ibu-ibu dari kalangan mana saja? Oh iya, kita beragam. Memang belum bisa memenuhi target atau sasaran. Kita baru untuk semacam pilot project. Jadi kita kan punya 8 kabupaten kota. Ya, 8 kabupaten kota. Saya kebetulan di Kabupaten Serang, Bu Encop di Kota Serang, ada yang Cilegon juga, siapa itu, pengennya merata ke sana. Nah, sasarannya masih di seputar perempuan yang sudah masuk politik. Jadi mewakili dari partai masing-masing. Perempuannya kan menyebar nih. Makanya sebetulnya KPP itu kalau menurut saya wadah yang hebat. Karena itu wadah lintas partai, gitu kan? Bersatu di situ. Iya, bersatu di situ. Kan kalau laki-laki nggak ada lintas partai untuk kaukus laki-laki gitu kan, nggak ada. Nah ini sebetulnya harusnya modal buat perempuan. Jadi kita pengennya ada ketok tular gitu Neng. Kalau umpamanya kan kalau dilatih atau hanya terbatas. Yang diundang juga sekitar 30 sampai 40. Nah itu kan nggak bisa menjamah dari seluruh perempuan. Jadi makanya suka diwanti-wanti kalau ada habis pelatihan, tolong ya ini jangan pelit gitu, jangan pelit ilmu, jangan pelit apa. Itulah makanya ibu sering berpantun kelapa puan dibelah 2. Itu dicampur es batu enak rasanya gitu. Perempuan jangan dipandang sebelah mata. Kalau sudah bersatu bisa guncangkan dunia. Nah, kenapa Neng ini perempuan belum mau bersatu? Belum masing-masing masih. Iya. Gitu. Makanya di Banten alhamdulillah tuh ada BKOW sekarang Bu Irna yang ketuanya. Nah, itu bagian ke sana. Karena di situ ormas perempuan di sana kumpul. Nah, ini sebenarnya menurut saya itu wadah yang mengayomi seluruh organisasi wanita di seluruh Banten. Dan di situ masya Allah, dan alhamdulillah mudah-mudahan perempuan Banten nanti selangkah lebih maju dan harus maju, begitu. Kalau caranya, misal Ayu sendiri atau perempuan-perempuan di luar sana hendak mengikuti program tersebut bisa saja. Bisa. Yang kayak ada registrasinya atau? Iya, ya sebetulnya kita nggak terlalu susah, ya. Kenapa kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit gitu ya? Jadi gini, nanti pokoknya KPPI mengadakan acara gitu ya, acara nanti mudah-mudahan ada program yang lain. Nah, di pengurus provinsi kan berarti kan punya konstituen di kabupaten masing-masing. Nah itu yang diundang ya sebenarnya kadang-kadang juga tidak berpolitik juga enggak. Yang belum justru ternyata berpolitik asik gitu. Ternyata berpolitik itu indah. Ternyata kita berpolitik juga bisa mengeksplor gitu ya. Kemudian silaturahmi. Nah itu jadi ada daya tarik. Makanya maunya gini, nanti ada acara gitu. Bu Muflihah bawa ya 5 gitu. Nah, yang dibawa oleh saya ya terserah saya. Yang penting perempuan yang mudah-mudahan bisa memberikan ketok tular tadi makanya saya dari Carenang. Ada berapa desa, udah mewakili satu desa satu. Jadi sehingga nanti kalau ada kumpulan PKK, ilmu yang didapat dari KPPI itu bisa
diinfokan di sana. Pengennya begitu, tapi kadang-kadang teori itu tidak seindah prakteknya gitu. Ya itu tantangan juga. Iya. Kalau dari pesertanya tuh biasanya Bu yang mendominasi untuk sekarang ini kaum muda yang memang nantinya ke depannya bakal mendominasi, atau memang dari kalangan kalangan yang dewasa? Campur, di mix ya. Biar kayak es tuh es campur gitu. Ya, gitu. Jadi tetapi ada kalanya khusus yang milenial khusus. Nanti temanya juga yang dibawa untuk milenial, yaitu kayak jurnalis gitu ya. Kemudian kemarin ada yang menarik itu bisnis juga dengan online gitu. Jadi diajari aplikasi gitu kan. Jadi kemudian dari algoritma kalau nggak salah ya. Jadi mengajarkan bagaimana kita bisa masuk ke dunia bisnis dan tidak nggak terlalu repot untuk keluar rumah gitu ya. Jadi cukup juga aksesnya di sana. Dan itu biasanya yang lebih cepat menangkap itu ya kaum milenial. Makanya kita waktu ada acara dipilah. Nah ini nanti pas dunia milenial temanya ini. Kalau yang umum masalah bikin kue dan itu campur juga. Campur yang emak-emak dan yang imut-imut gitu ya. Gitu biar di mix gitu. Iya. Ngomongin kaum milenial dan Gen Z nih Bu ya. Menurut pandangan Ibu, kaum milenial dan Gen Z ini lebih positif atau gimana sih dalam hal keberaniannya, misal untuk terlibat di isu-isu publik, di politik gitu? Ya. Sebetulnya kalau masalah keberanian itu harusnya lebih berani kaum milenial ya gitu. Cuman kadang-kadang keberaniannya itu harus dipagari dengan etika, akhlak, itu. Kalau keberaniannya kan sekarang bisa dilihat nih, berani, tapi kan berani melawan guru, hanya berani melawan orang tua. Nah itu juga maksudnya ada kadang-kadang kita juga yang salah siapa gitu ya. Makanya sebetulnya ini masalah kemajuan komunikasi ada plus minus ya. Ya Allah sekarang kemarin Neng ya waktu ada seminar itu ya di masalah parenting. Parenting itu kan berarti ini peran orang tua banget ya ke anak itu. Masya Allah itu kalau lihat dari kasus-kasus yang ada di lapangan sekarang, Masya Allah kita mas sekarang kan apa-apa juga di viral ya. Jadi cepet banget itu. Nah yang jadi sedih itu ya kemajuan teknologi. Akhirnya tuh anak-anak yang masih di bawah umur itu kan sudah kadang bebas membuka aplikasi yang belum saatnya. Nah itu kan kadang-kadang seusia mereka itu jiwanya pengen tahu semua, pengen dicoba. Jadi ini kasus-kasus yang di lapangan tuh membuat kita banyak istighfar lah sebagai orang tua yang sudah terlahir lama tua ya, melihat kondisi anak cucu begitu, udah prihatin banget. Jadi harusnya ya seperti itu. Jadi kita memang harus ada aturan kali ya, Neng ya. Itu kalau di daerah mana di negara mana itu kan belum boleh umur sekian pegang HP begitu ya, kecuali itu aplikasi tertentu harus dibatasi. Di Indonesia kan masih kayaknya bebas. Ini masukan ini buat pemerhati perempuan, juga buat yang memegang kebijakan itu harus berpikir ke sana, karena harus menyelamatkan generasi yang masih muda-muda banget dengan adanya kehadiran dari teknologi yang kadang membuat kita dewasa sebelum saatnya. Makanya ini mudah-mudahan semua, karena perempuan itu kan sebagai ibu, sebagai istri begitu, jadi insya Allah itu perempuan itu harus melek banget kepada satu kemajuan,
tapi yang kedua tuh harus punya antisipasi yang ekstra. Karena itu tadi akhlak kadang-kadang itu di situ apa kan nyontoh akhirnya. Itu terutama kayak aplikasi yang porno-porno gitu kan, itu yang seharusnya belum boleh dibuka, tapi karena kebebasan dan keterbatasan. Kemudian kadang-kadang si anak ini membuka HP punya ibunya, punya ayahnya atau papahnya yang nggak aman begitu. Nah ini mungkin perhatian kepada para orang tua, memang harus benar-benar hati-hati benar itu, karena imbas itu kasihan. Nanti kalau udah terjadi mengobatinya itu susah. Jadi mendingan mengantisipasi ya, itu preventif gitu. Begitu Neng Ayu. Karena akses informasi juga sekarang kan semakin mudah. Iya. Terus itu juga harus diiringi dengan apa ya, supaya terarah gitu ya Bu ya. Ya begitu. Mungkin sekali lagi ini terakhir closing statement. Oh gitu boleh? Ya. Ya alhamdulillah, masya Allah ini nggak terasa ya, hampir 1 jam ya. Padahal perasaan baru 10 menit. Terutama untuk para perempuan, terutama di Banten lah. Mari kita rapatkan barisan, kepedulian, dan terutama ini kan terutama di Kabupaten Serang tuh kan bupatinya perempuan. Di Pandeglang juga bupatinya perempuan. Mudah-mudahan ada kebijakan apa yang pro banget kepada perempuan, sehingga bisa dicontoh daerah lain yang kepala daerahnya belum perempuan itu. Nah insya Allah kalau kita saling merapatkan satu dengan yang lain, apalagi ada tadi itu saya kenapa BKOW, kehadiran BKOW itu Bu Irna betul-betul manfaat, karena kita merasa memang di situ wadah perempuan dan beberapa organisasi wanita ada di sana. Itu mudah-mudahan bisa berkiprah dan bisa memberikan satu kontribusi, bukan masalah, dan satu solusi. Jadi perempuan tuh nggak boleh banyak masalah, tapi mudah-mudahan banyak memberikan solusi. Itu saja barangkali. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu. Semoga obrolan kita pada kali ini tuh memberikan manfaat. Amin. Bukan hanya buat kita, tapi juga buat teman-teman perempuan di luar sana yang sedang berjuang gitu ya Bu ya, di bidangnya masing-masing. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat Damar Banten. Jangan lupa like dan juga subscribe Damar Banten TV. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu di kesempatan yang lain. Amin. Sekian dari saya Ayu Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.